Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Al-Has yang sama-sama dirahmati Allah, ya, bertemu kembali dengan kami beserta anak-anak kami yang hebat-hebat ini, anak-anak yang solihah. Amin. Amin. Insya Allah ini orang tuanya juga melihat ini nih. Ya, mudah-mudahan juga orang tua menjadi sebuah kebanggaan tersendiri yang melihat anak-anaknya yang solihah ini, ya. Insya Allah lah, ya. Apalagi bulan puasa, bulan Ramadan biasanya kumpul dengan orang tua ini, anak-anak ini hebat berjuang di pondok ini, ya. Masya Allah, ya. Nanti tunggu liburan datang, ya, ketemu dengan orang tua. Sabar dulu. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajidun fa'aksirud du'a. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi sab'in wa isyrina darajah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini dakhalal jannah. Alhamdulillah, ya, itu adalah beberapa hadis yang biasanya sering Ustaz sampaikan. Ya, mungkin sebelum Ustaz lanjut atau sebelum kita lanjut ngobrol bareng-bareng, ya, Ustaz pengen anak-anak ini juga punya hafalan-hafalan hadis ini. Insya Allah punya ya hafalannya, ya. Insya Ya, Ustaz Allah. minta satu hadis nggak apa-apa, ya. Mungkin dari Kak Naya dulu, coba hadisnya apa Kak Naya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubra'u fi bismillahirrahmanirrahim aqra. Setiap pekerjaan yang tidak diawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim maka akan terputus. Oke, alhamdulillah, masya Allah, sudah punya hafalan hadis tentang pentingnya pentingnya kita selalu mengucapkan kalimat bismillah di setiap Kegiatan kita supaya kita terus melibatkan Allah, seperti salah satu tujuan didirikan pondok kita. Apa itu yang nomor dua? Apa? Selalu melibatkan Allah dalam kegiatan sehari-hari. Iya, selalu melibatkan Allah dalam kehidupan sehari-hari, merasa dilihat, diperhatikan, dibimbing, dikasihi, disayangi, dilindungi, dan seterusnya, sehingga hidupnya Selalu bersama Allah kapanpun dan dimanapun berada. Ya, benar sekali. Jadi dengan bismillah mudah-mudahan aktivitas yang kita kerjakan tidak hanya kita dapat capeknya, tapi pahala di sisi Allah juga dapat. Masya Allah. Kak April, coba hadisnya apa nak kira-kira? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali sholatu li waqtiha wa birrul walidaini. Sebaik-baiknya amal adalah sholat tepat pada waktunya dan berbakti kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masya Allah, afdalul a'mal as-sholatu li waqtiha wa birrul walidaini. Amal yang paling utama apa? Sholat. Iya, yaitu amal yang paling utama adalah sholat tepat waktu dan berbakti kepada orang tua. Ini syaratnya untuk bisa bakti kepada orang tua itu kita harus bisa menjaga sholat. Ya, kalau kita sudah bisa menjaga sholat, insya Allah kita bisa berbakti kepada kedua orang tua. Kalau enggak sholat, ya enggak bisa berbakti, susah. Ya, karena apa? Yang pertama belum dijalankan sholatnya, kan harus sholat dulu. Hadisnya sudah jelas. Jadi, dan sholat sama birrul walidain itu sejajar. Afdalul a'mal, afdal amal atau kegiatan yang paling utama. Sebaik-baik kegiatan, sebaik-baik amal, sebaik-baik aktivitas yaitu sholat. Masya Allah. Kak Saras, apa hadisnya nak? Saya pengen dengar nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Artinya kebersihan bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, at-tuhur syatrul iman. Pentingnya akan kebersihan. Pentingnya kita menjaga kebersihan di mana saja, kapan saja. Karena kalau kita sudah suka senang akan kebersihan,
karena kebersihan itu merupakan setengah dari iman. Kan gitu. Kalau kita sudah nggak suka dengan kebersihan, buang sampah sembarangan, ya kan? Itu di mana saja, bukan hanya di sekolah, ketika di rumah, di jalan. Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita, ya kan? Itu yang sudah bisa diterapkan di sekolah kita. Alhamdulillah sekolah kita terus disampaikan untuk supaya kita terus menjaga kebersihan. Terlebih di saat-saat sekarang ini ya, pentingnya kita menjaga kebersihan ya, terutama ya dari diri kita sendiri. Ya jangan sampai kita ini sudah tahu ini hadisnya atur syatrul ini, kebersihan bagian dari iman. Sudah tahu hadisnya pentingnya kebersihan, kita nggak bisa menjaga kebersihan. Buang sampah di sembarangan ya, misalnya naik kendaraan nih, di mobil habis makan, terus misalnya bungkusnya atau plastiknya dilempar lewat jendela mobil begitu saja, ini kan kita nggak bisa menjaga kebersihan kan gitu. Nah, bagaimana jika dia disimpan dulu lah, nanti ketika kita ketemu dengan tempat sampah, nah kita masukkan di tempat Sampah. Oke, masya Allah. Nafoni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Bacalah sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ya, itu pentingnya kita untuk belajar Al-Qur'an terus. Ya. Tidak ada kata berhenti, nggak ada kata wah sudah ini sudah apa, malu, sudah apa, sebenarnya sudah tua misalnya, terus nggak mau membaca Al-Quran. Nggak boleh. Walaupun nanti kalian sudah berumah tangga, berkeluarga, tetap harus ajak keluarga kita untuk suka dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah apa? Petunjuk. Ya, petunjuk. Bagaimana kita dapat petunjuk? Ya kita harus terus belajar Al-Quran, kita kaji, ya kan, kita tadaburi, kan gitu. Seperti salah satunya, oh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, hadis ini ternyata orang-orang beriman itu disuruh untuk berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Gitu. Ya, ini belajar Al-Quran penting. Ya bukan hanya sekedar membaca Al-Quran bagus. Tapi ketika kita sudah lancar bacanya, kita harus tingkatkan. Bagaimana kita juga harus sedikit demi sedikit memahami, mengkaji isi Al-Quran. Ya Masya Allah ya, buat sahabat Al-Has ini, alhamdulillah anak-anak kita ini sudah punya hafalan hadis. Ya mudah-mudahan yang dihafalkan tadi bisa diterapkan. Nah, supaya benar-benar jadi ilmu, bukan hanya sekedar hafal nih, ya kan? Bukan hanya hafal saja, tapi harus mampu menerapkan. Syukur-syukur disampaikan kepada saudara-saudara kita, minimal di keluarga. Seperti itu. Dan kira-kira ini Ustadz juga ingin tanya ini sama kalian ini ya, anak-anakku ya. Kira-kira ini kita kan bulan Ramadan nih ya, sudah hari ke-7 ini. Kira-kira yang sudah kalian rasakan ini, selama 7 hari di bulan Ramadan ini, kira-kira apa yang sudah kalian bisa benar-benar merasakan hikmah daripada Ramadan itu kayak apa? Gimana nak? Yang sudah saya rasakan Gimana, sih nak? dari kebersamaannya ya. Jujur semenjak Ramadan entah kenapa kayak suasananya lebih kehangat. Jadi lebih sering bersama-sama, lebih sering bersama-sama ya, itu diantaranya kebersamaannya terjaga, terjalin lebih kuat ya di pondok ya. Oke. Itu kalau apalagi semenjak Ramadan juga teman-teman saya juga lebih disiplin. Dan memiliki kesadaran kalau baca Al-Quran itu penting. Kalau baca Al-Quran itu penting, Masya Allah. Akhirnya di pondok ada program 15 menit setelah sholat tadarus Al-Quran. Kesadarannya ada ya, karena apa ya, emang benar, karena di saat bulan Ramadan ini apalagi setan sudah dibelenggu, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Nah tapi biasanya ini setan yang berkepala hitam yang mengganggu. Ya, setan berkepala hitam yang mengganggu ini. Teman-temannya lah, temannya sudah semangat baca Al-Quran, temannya yang satu udah nanti aja. Nah ini yang ngomporin ya katanya. Nah ini yang harus kalian lawan, menguji kesabaran kita di saat bulan Ramadan ini, kan gitu. Ya kan? Masya Allah, itu diantaranya ya yang bisa kalian rasakan di pondok ini.
Nah kalau misalnya ini kan anak-anak aku ini sudah kelas 11 apalagi ini sudah kelas 9, saya ingin tanya ini ya, yang sudah kalian rasakan juga ini, kira-kira ilmu yang sudah kalian miliki atau yang sudah kalian bisa rasakan ya. Kemarin kan kalian habis libur panjang ini hampir 8 bulan ya di rumah kan, 8 bulan hampir 1 tahun kurang 2 bulan ya kan, kurang 8 9 10 11 kurang 4 bulan ya, 8 tahun kurang 4 bulan ya, 8 tahun 8 bulan Kurang 1 tahun kurang 4 bulan. Nah kok mumet nih ngomongnya. Ya gimana ya istilah kira-kira yang sudah bisa kalian praktekkan di rumah itu apa nak? Pentingnya menutup aurat. Pentingnya menutup aurat sudah dijalankan ya selama di rumah ya, masya Allah. Terus apalagi? Tahajud qiyamul lail, subhanallah. Itu memang benar-benar itu ilmu yang kamu dapatkan di pondok ya, masya Allah. Terus nak? Birrul walidain, taat sama orang tua, bakti kepada orang tua, subhanallah. Karena ya apa? Sholat duha, masya Allah. Itu diantaranya ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh pondok yang sudah bisa kalian terapkan di rumah ya. Masya Allah, ini luar biasa banget. Dan inilah harapan kita, harapan pondok, amalan-amalan yang seperti ini yang harus kalian jaga, minimal dijaga. Syukur-syukur bisa ditingkatkan lagi ya, syukur-syukur bisa ditingkatkan lagi ya, luar biasa ya. Karena apa, ketika kita di pondok kita bisa merasakan ilmu yang kita dapatkan di pondok, yaitu setelah kita keluar dari pondok. Karena ibarat kalian anak-anakku ini adalah sebuah mutiara yang dikumpulkan jadi satu ya, nggak ada yang kelihatan. Tapi ketika kalian pulang ke rumah, ibaratnya mutiara ditaruh di atas pasir, kira-kira mutiara itu bersinar apa enggak? Bersinar. Maka kalian harus jadi seperti itu. Kalian ketika di rumah harus bersinar. Jadi kalian harus bisa benar-benar mempraktekkan ilmu kalian selama di pondok, yaitu dipraktekkan di rumah. Sholat gak perlu disuruh lagi sama orang tua. Ketika melihat rumahnya kotor, nggak perlu disuruh ya. Bagaimana kita membuat orang tua kita ini merasa senang akan kehadiran kita. Terlebih sebentar lagi nih libur nih, insya Allah sepekan sebelum Lebaran. Nah, sepekan sebelum Lebaran, insya Allah tanggal 6 anak-anakku akan ketemu dengan orang tua ya. Karena selama ini kita melarang kalian untuk bisa ketemu dengan orang tua ya. Ya, insya Allah. Tapi ini tidak menambah rasa kasih sayang, tapi insya Allah nanti itu sungguh akan terharu sekali ketika kalian akan berjumpa dengan orang tua kalian, masya Allah ya. Itu ilmu yang kalian dapatkan selama ini harus benar-benar meningkat, ada peningkatan dibandingkan yang kemarin. Oke, alhamdulillah ya anak-anakku, ngobrol-ngobrol kita, bincang-bincang kita ya. Insya Allah sudah Ustaz cukupkan di sini ya. Ya, oke. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi obrolan yang bermanfaat buat kita ya, bisa menambah wawasan buat kita ya, dan bisa menjadikan kita lebih baik lagi, terlebih di bulan suci Ramadan ini. Amin amin Allahumma amin ya. Terima kasih buat sahabat Al-Has ya. Mudah-mudahan juga tetap untuk terus berpuasa di bulan Ramadan sampai 1 bulan penuh. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.